Halo Gan, kali ini saya akan menceritakan tentang pengalaman saya menambah RAM. Beberapa waktu yang lalu, saya bermaksud ingin menambah kapasitas RAM di laptop saya. RAM bawaan laptop saya adalah 4 GB dengan frekuensi 1600 MHz. Untuk itu, saya membeli RAM dengan size 8 GB dengan frekuensi yang sama 1600 MHz. Wait, ternyata zong. Setelah melihat beberapa referensi, ternyata untuk mendapatkan hasil yang maksimal, konfigurasi RAM yang disarankan adalah dual channel. Oke, fix. Ini salah beli. Karena setelah mencari-cari manual dari laptop saya, RAM laptop ini hanya bisa di-upgrade maksimum 8 GB. Oke, inilah yang terjadi jika laptop memakai RAM melebihi kapasitas yang bisa disupport oleh motherboardnya. Mari kita bandingkan. Untuk kasus pertama, 4 GB ditambah 8 GB sama dengan 12 GB. Bisa dilihat bahwa nilai frekuensi yang dipakai dengan kombinasi seperti itu tidak maksimal. Seharusnya 1600 MHz. Tapi yang muncul dan digunakan oleh RAM tersebut 1333 MHz menjadi turun kan. Sedangkan untuk kasus kedua dan ketiga betul 8 GB dan menunjukkan nilai frekuensi yang seharusnya 1600 MHz. Akan tetapi untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal disarankan menggunakan dual channel. Dalam hal ini kasus nomor 2 menghasilkan hasil yang jauh lebih optimal. Berikut beberapa hal yang harus diperhatikan ketika akan menambah RAM. Yang pertama, baca manual book agar tahu maksimum kapasiti RAM yang bisa disupport oleh motherboard. 2. Tipe RAM. Apakah tipe RAM yang digunakan di motherboard kalian? Apakah DDR2, DDR3, atau DDR4? Selanjutnya, nomor 3. Untuk DDR3, perhatikan apakah tipe DDR3 itu tipe DDR3 standar atau DDR3L versi low voltage-nya. Selanjutnya, nomor 4. Size RAM yang akan ditambahkan. Nah, ini jangan sampai melebihi dari kapasitas yang bisa disupport oleh motherboard. Selanjutnya, nomor 5, frekuensi RAM. Nah, ini juga perlu diperhatikan RAM tersebut frekuensinya. Jika dikombinasikan antara frekuensi yang lebih tinggi dan rendah, maka performanya akan mengikuti frekuensi yang lebih rendah. Selanjutnya, kita harus memperhatikan nilai rank dari RAM yang akan kita beli. Laptop saya cocok dengan RAM 1 rank, akan tetapi saya coba pasang RAM 2 rank. Ketika memakai satu stick RAM 4 GB 2 rank, nilai clock masih berjalan normal di 1600 MHz sesuai dengan spesifikasi RAM. Akan tetapi ketika dua slot 4 GB 2 rank dipasang, maka nilai clock turun. Padahal ketika memakai dua slot 4 GB 1 rank, nilai clock normal di 1600 MHz sesuai dengan spesifikasi RAM. Selanjutnya adalah hati-hati dengan barang palsu atau rekondisi. Barang bekas ternyata dilabeli baru. Saya sempat membeli RAM merek Hynix, tapi setelah dicek di software ternyata mereknya Micron. Saya tidak tahu ini barang palsu atau rekondisi. Jadi, pastikan label dan nilai yang terdetek di software sama. Oke, berikut adalah makna dari penomoran yang ada pada RAM yang beberapa waktu lalu saya pelajari ketika saya ingin menambah RAM. Jadi, usahakan untuk memilih perangkat yang sesuai dengan spesifikasi. Baca spesifikasi dengan betul-betul, dan jika ingin memakai dual channel, usahakan menggunakan RAM stick yang identik atau spesifikasinya sama dan mereknya sama, itu akan lebih baik. Oke Gan, terima kasih telah menonton video ini. Bye-bye, sampai jumpa di video berikutnya.